ketemu lagi bersama aku, Septilvia. Kali ini aku mau bagi-bagi tips nih 3 mindset yang wajib banget dimiliki oleh para seller untuk menghadapi persaingan bisnis di 2023 dan untuk mengembangkan bisnis khususnya online shop nih. Yuk simak terus, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ngelihat 2023 nih kayaknya suram ya guys ya. Tapi coba deh kita fokus sama hal yang bisa kita lakukan dengan membangun mindset untuk menyelamatkan kita dari kondisi terpuruk sekalipun. Pendengar banyak banget ramalan ya, khususnya tentang ekonomi global dunia nih, yang 2023 akan surut suram. Apakah hanya sekedar spekulasi atau sudah pasti? Mana kita seller pemula ya kan, baru mulai jualan. Pengaruh nggak nih dengan ramalan ekonomi global yang akan gelap nih di tahun 2023? Apakah penjualan kita akan semakin sepi atau justru daya beli masyarakat akan berkurang dan jualan kita akan semakin sepi dan kita nggak ada pemasukan dan sebagainya? Pokoknya banyak banget nih overthinking deh ya jadinya. Gimana caranya mengatasi itu semua supaya bisnis kita tetap berkembang di tengah-tengah ramalan dan huru hara sana sini tentang ekonomi global ya kan, dan juga persaingan bisnis yang akan semakin ketat? Kenapa kita harus fokus ke situ? Kenapa kita harus overthinking gitu kan? Coba deh sekarang kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan, yang masih dalam jangkauan kita, diri kita, yang bisa kita lakukan, mindset kita, pikiran kita ya kan. Yuk kita bahas apa aja sih 3 hal ini yang bisa kita kendalikan dalam diri kita. Yang pertama, adaptasi. Sebenarnya mindset ini tuh sudah kita latih dari 2 tahun belakangan ini guys. Yap, betul banget, pandemi. Jadi secara nggak sengaja sebenarnya pandemi ini sudah membangun mental para seller untuk siap dan lebih kuat menghadapi perubahan. Jadi kuncinya adalah adaptasi. Jadi nggak perlu menolak perubahan ya. Bahkan di kondisi tertekan sekalipun, itu otomatis kita mengaktifkan mode bertahan. Bahkan kita bakalan ngejalanin apapun nih, apa aja bakalan kita lakukan demi bertahan ya, demi ada di kondisi aman. Jadi aku mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi aku, the power of kepepet ya. Jadi awal aku nge-YouTube, awal aku akhirnya jadi influencer, awal akhirnya aku jadi YouTuber, awal akhirnya custom brand parfum aku tuh meledak, dan awal aku jadi seller di Shopee itu the power of kepepet. Jadi awal-awal pandemi guys nih ceritanya ya, di awal 2020 aku tuh mengalami kondisi yang bener-bener terpuruk gitu loh. Jadi bener-bener stuck. Jadi bisnisnya bangkrut, bahkan ditipu orang, modal udah nggak ada, angsuran, cicilan harus tetap berjalan ya kan. Otomatis kita nggak bisa dong diem aja nangis di pojokan di bawah shower, aku kotor ternoda ya kan, nggak bisa kayak gitu. Kita harus lakukan sesuatu nih, apa nih gitu, kita harus menyelamatkan diri kita nih. Akhirnya saat itu berarti karena daya beli masyarakat yang berkurang ya kan, yang menurun, berarti aku harus promosi lebih gencar lagi dan aku harus punya pemasukan dari banyak sumber lagi, nggak cuman mengandalkan dari satu sumber aja gitu. Akhirnya aku mulai nge-YouTube, bener-bener aku punya target gitu, nggak cuman aku bikin konten iseng nih, enggak. Jadi aku bener-bener punya target bahwa aku harus monetisasi cepat, bahkan dalam 1 bulan, maksimal 2 bulan itu target aku. Aku harus punya 1000 subscriber dalam waktu cepat, aku harus punya 2 juta jam tayang gitu dalam waktu sekian bulan gitu. Pokoknya aku punya target lah. Akhirnya aku gencar, tiap hari aku upload konten baru ya kan di YouTube tentang bisnis, dan akhirnya meledaklah di situ. Hanya dalam 1 bulan bener akhirnya aku di monet. Semua itu karena apa? Karena kita benar-benar punya target tadi ya. Akhirnya kita melakukan apapun cara untuk mencapai target yang kita buat sendiri gitu loh. Akhirnya tiap hari aku bikin konsep, tiap hari aku konten, tiap hari aku upload video ya kan. Nah setelah itu
dari YouTube itu aku mulai punya nama ya kan, Sakti Alfia gitu. Kenapa nggak bikin brand sendiri? Nah di situ selain pemasukan dari YouTube, akhirnya mulai dateng endorse. Nah setelah endorse, mulailah aku kepikiran untuk jualan juga di situ. Ini aku punya 3 sumber pendapatan nih, dari sosial media YouTube, dari endorse, dari jualan juga di YouTube itu. Akhirnya aku mulai promo nih, promo jualan aku di Shopee, aku promoin di YouTube. Nah dari YouTube itu subscriber aku di YouTube aku giring ke Shopee gitu, supaya belanjanya di Shopee gitu. Custom brand juga, mereka-mereka yang pengen bikin brand parfum mereka sendiri juga aku layanin di situ ya kan. Aku kasih kontak Instagram aku kasih kontak WhatsApp bisnis aku kasih link Shopee aku kayak gitu. Jalan, akhirnya justru ketiga sumber inilah yang bertahan gitu, yang ngebantu aku sampai saat ini. Itu tadi karena adaptasi guys, kita nggak bisa stuck di kondisi tertentu. Jadi kondisi apapun kita tetap berpikir, oh kita harus menyesuaikan nih, apa yang harus kita lakukan nih. Oh berarti kondisi seperti ini kita harus melakukan perubahan, kita harus berbeda nih upaya kita. Kalau kemarin kita melakukan 3 upaya, berarti saat ini kita harus 10 melakukan upayanya gitu ya kan. Tetap harus kreatif, inovatif. Nah yang kedua, kita harus proaktif dan kreatif. Ini maksudnya adalah kita harus lebih proaktif gitu dalam menerima perubahan. Tapi proaktif ini juga harus dibarengi sama kreativitas. Jadi ketika perubahan itu datang ya kan, kita tuh nggak cuman marah-marah doang gitu, kita nggak cuman emosi aja nih, kita juga harus fokus sama solusinya. Mana kak caranya mengasah kreativitas? Ya kalian harus melihat terus apa yang sedang tren saat ini. Kemudian kalau kita sudah tahu apa yang sedang tren, kita harus adaptasikan dengan bisnis kita. Misalnya, oh ini lagi tren-trennya jualan di marketplace, ya kalian ikut jualan di marketplace e-commerce gitu. Misalnya ikut jualan juga di Shopee, di e-commerce lain juga gitu kan. Oh sekarang lagi trennya bikin Shopee video, sekarang lagi tren nih jualannya live gitu, sekreatif mungkin. Oh sekarang nih lagi trennya Bunda Korla gitu, oh ya kalian pakai gaya-gayanya Bunda Korla gitu kan bisa. Atau mungkin sekarang lagi tren-trennya nih video pendek di Reels Instagram gitu, oh, kalian juga ikut promo di Reels Instagram gitu dengan konten-konten yang sedang populer gitu, bisa ya kan. Penting juga untuk referensi kreativitas ya, untuk kita melihat strategi marketing dari kompetitor yang jualan sejenis seperti yang kita jual, atau brand-brand besar juga. Kita lihat mereka kok bisa setenar itu sih, kok bisa selaris itu, dalam sehari kok bisa sold out ribuan piece. Apa sih strategi marketingnya tuh, kita bisa contek-contek di situ ya kan. Nanti kita bisa ikutin juga, nggak apa-apa ya kan. Ketiga adalah growth mindset. Ini adalah pola pikir yang penting banget di era yang serba cepat dan berubah saat ini guys. Dimana dalam dunia bisnis, seseorang dengan pikiran yang berkembang itu akan lebih mudah terbuka untuk menerima perubahan dan masukan agar membuat dirinya dan bisnisnya lebih maju dan berkembang. Contohnya, kalian seorang seller Shopee nih, udah jualan, udah bikin toko, udah didiemin gitu aja nggak bisa ya kan. Kalian tuh harus berkembang gitu kan, harus ngikutin nih, ada feature-feature baru ya harus diikutin. Tapi nggak bisa kak aku gaptek, ya ikutin tutorialnya, nonton video-video di YouTube, lihat di Seller Center gitu, gimana sih caranya, gimana sih tutorialnya gitu kan. Ya coba terus berusaha gitu kan, itu satu-satunya yang bisa bikin kalian berkembang, harus ngikutin perubahan ya kan. Apa-apa pelan-pelan, misalnya yang lain nih 5 menit langsung paham, langsung bisa ngikutin feature-feature terbaru dari Shopee ya kan. Kalian butuh waktu 1 jam, 1 hari, 1 minggu bahkan gak apa-apa ya kan, asal kalian mau growth mindset gitu kan, mau berkembang tadi loh pikirnya ya kan, pola pikirnya tuh mau berkembang gak apa-apa, selagi kalian masih mau mencoba lama pelan-pelan gak sama kayak yang lain juga gak apa-apa gitu kan. Ikutin terus feature-featurenya. Sekarang lagi happening nih, lagi trennya tuh ikutan feature iklan Shopee ya, kalian ikutin iklan Shopee ya kan, gratis ongkir,
voucher, game, dan sebagainya gitu kan. Kalau kalian stuck gitu aja, kalian nggak mau belajar, kalian nggak mau ngikutin perkembangan, ya ketinggalan ya kan, ya ketumpuk. Akhirnya kalian tenggelam di antara seller-seller yang terus berlari gitu loh. Nah, di luar sana banyak seller-seller online shop juga, kompetitor kita yang sama jualannya dengan kita, bahkan lebih murah. Di sana itu berlari loh gitu. Oh, ikutin feature baru nih hari ini, langsung ikutan gitu. Gimana, apa kabar kita gitu kan? Kalau cuman gini-gini aja, ayo gitu, growth mindset gitu. Kita harus berkembang. Yes, kayak gitu aja ya dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dan kita semua punya 3 mindset penting ini yang bisa benar-benar menyelamatkan bisnis kita supaya lebih maju dan berkembang ya. Dan juga kita tidak tenggelam dan tidak overthinking gitu di antara ramalan-ramalan ekonomi global yang semakin memanas dan terpuruk nih guys di tahun 2023. Semoga semakin maju dan berkembang bisnis kita, online shopnya semakin laris, amin. Yang belum pecah telur semoga cepet pecah telur ya. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe dan view konten-konten terbaru aku. Boleh saranin di next konten aku bahas apa, kalau aku bisa bakal aku bikinin tutorialnya. Jangan lupa follow IG aku @alfiasepti, dan kebanggaan aku nih SE Perfume, kalian juga bisa custom parfum dengan brand kalian sendiri di situ. Udah ada nomor WhatsApp bisnisnya ya, kalian tinggal WhatsApp aja. Dan penting banget kalian follow sosial medianya Shopee_id. Kayak gitu aja guys, see you next content. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.